Halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur ya. Dan di sini kita sudah sampai di bab yang ke-15 di mana kita akan belajar tentang permainan gajah baik dan gajah buruk. Nah, bagaimana kawan-kawan sudah bisa pembukaannya? Nah, kalau sudah bisa pembukaan, maka dari itu kita akan bermain di tahap middle game atau babak tengah. Dan di babak tengah ini kita akan belajar bagaimana kuda yang baik dalam permainan catur dan bagaimana kuda yang buruk di dalam permainan catur. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, alangkah baiknya untuk kawan-kawan yang baru bergabung jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe adalah amal ibadah yang paling mudah kawan. Nah, oke kawan, kita langsung saja lihat di papan analisa ya, supaya mempermudah kita dalam mempelajari kuda yang baik dan kuda yang buruk. Nah, sebenarnya ya, di dalam permainan catur, di mana kuda yang buruk itu tentunya kuda yang tidak bisa berjalan dengan semestinya. Nah, ataupun bisa dikatakan kuda yang sudah terjebak. Nah, kuda yang sudah terjebak artinya kemanapun dia jalan pasti akan merugikan dia sendiri. Nah, itu namanya kuda yang buruk. Nah, kuda yang buruk biasanya tidak diletakkan di petak-petak yang posisional. Nah, untuk petak posisional kuda yaitu berada di tengah ya. Jangan sampai kita meletakkan kuda di pinggir-pinggir, karena untuk langkah geraknya semakin sedikit. Nah, akan tetapi untuk apabila kalian mempunyai petak yang bagus untuk kuda, nah tapi kalian harus melewati dengan petak samping, itu enggak masalah. Yang penting kalian sudah mengkalkulasi bahwasanya dia tidak akan terjebak ketika sedang berada di pinggir. Nah, itu ya. Jadi untuk catatannya, ketika kalian menemui petak yang bagus, tapi kalian harus menggunakan petak pinggir sebagai loncatan kuda, maka kalian harus mengkalkulasi terlebih dahulu supaya tidak terjebak. Nah, itu kalau kalian terjebak, nah otomatis itu kuda kalian menjadi kuda yang buruk. Nah, untuk kuda yang buruk itu berarti kuda yang tidak bisa berjalan. Nah, sekarang untuk kuda yang baik. Nah, kuda yang baik, nah tentunya dia berada di petak pusat ya. Nah, di pusat permainan dia berada di petak tersebut. Nah, outpost ya, atau bisa dikatakan sebagai petak outpost kuda. Nah, di situ dia bisa mengontrol beberapa petak ya, banyak petak, yang apabila petak-petak yang dikontrol oleh kuda itu ditempati oleh lawan, maka dengan mudah akan kita dapatkan atau kita makan, seperti itu kawan. Jadi secara singkat, kuda yang baik adalah kuda yang berada di tengah, di peta outpost-nya yang sangat kuat, didukung oleh beberapa perwira. Dan sedangkan kuda yang buruk yaitu kuda-kuda yang berada di pinggir-pinggir, yang terjebak, yang tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, itu secara garis besarnya kawan. Dan untuk memperjelas bab ini, kita langsung saja simak di papan analisanya supaya kalian menjadi lebih paham kawan. Nah, ini kawan, jadi kita sekarang sudah di petak papan analisa, dan kali ini kita akan mempelajari bagaimana kuda yang buruk dan kuda yang baik. Maka dari itu kita tidak gunakan beberapa perwira di sini ya, kita bersihkan saja. Nah, ini yang pertama yaitu kuda yang buruk. Misalnya ketika dia ingin menempati petak awal mula kan di sini ya, ingin menempati petak yang berada di C4 di sini. Nah, otomatis dia akan biasanya bergerak ke sini. Nah, di sini yang bahayanya
yaitu kalau petak yang digunakan kuda dikuasai oleh gajah hitam seperti ini. Nah, terus mereka didorong oleh pion. Nah, di sini. Nah, di sini tentunya kuda tidak bisa bergerak. Nah, mau bergerak kemana ini kuda? Nah, mau ke sini. Nah, mau ke sini akan dimakan oleh gajah. Nah, mau ke sini dia akan dimakan oleh gajah juga. Apalagi ke sini ya, ke C2 juga dimakan, ke sini juga akan dimakan. Nah, berarti kuda kita adalah kuda yang buruk, seperti itu kawan. Nah, terus ini kuda yang baik bagaimana? Nah, kuda yang baik kita bersihkan dulu. Kuda yang baik yaitu kuda yang berada di petak pusat. Nah, di sini ada petak pusat 4, ada D4, E4, D5 dan E5. Misalnya di sini dia punya outpost di sini didukung oleh pion-pionnya. Nah, ini ada pion di sini. Nah, dan kita tidak. Nah, di sini juga misalnya ada gajah, ada pion di sini. Nah, misalnya pion di sini. Nah, terus ada pion lagi misalnya di sini. Ada pion di sini, ada pion di sini dan ada pion di sini. Misalnya ini ada raja dan didukung oleh misalnya oleh kuda juga di sini ya. Kudanya di sini saja, kudanya di sini. Nah, ini kawan, ini misalnya untuk kuda yang baik. Nah, kuda yang baik di sini, nah adalah kuda yang bisa bergerak kemanapun. Nah, misalnya ini kan ya kudanya di sini. Nah, ini yang lebih jelas. Jadi kuda yang baik dan kuda yang buruk. Nah, untuk kuda yang baik ini misalnya adalah kuda yang dimiliki oleh putih. Nah, kenapa ini termasuk kuda yang baik? Karena dia bisa bergerak kemanapun, ke sini bisa, ke sini bisa, ini ke sini bisa, 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 ke sini bisa. Jadi mengontrol banyak sekali petak. Sedangkan kuda hitam, nah ini tidak bisa bergerak ya. Ini ke sini nggak bisa, ini ke sini juga nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak bisa bergerak kemanapun. Nah, maka dari itu ini dinamakan kuda yang buruk. Nah, jadi ini namanya kuda yang buruk itu yang hitam, dan kuda yang baik adalah kuda yang putih. Nah, kenapa bisa dikatakan putih? Ini kita ambil contoh saja. Nah, semisal ini putih melangkahkan ke depan. Nah, ini menjadi target makanan kuda. Seperti itu kawan. Jadi karena ini kuda kita adalah kuda yang sangat baik. Misalnya ini ke sini. Nah, ini juga kan dimakan kuda. Nah, itu penjelasan sedikit tentang kuda yang baik dan kuda yang buruk. Maka dari itu untuk kawan-kawan pemula, nah usahakan tempatkan kuda ya, tempatkan kuda di peta outspots ya, di peta outpostnya, yaitu di tengah permainan yang menguasai banyak petak dan tidak ditutup oleh lawan. Jadi harus di tengah dan tidak ditutup pergerakannya oleh lawan, mengontrol banyak pusat. Itu yang namanya kuda baik. Dan kuda yang buruk ini ya, jangan sekali-kali kita meletakkan kuda di pojok-pojok sehingga tertutup seperti ini, tidak bisa bergerak. Nah, mungkin awalnya seperti ini. Nah, ini ingin melindungi ini, nah dia mundur ke belakang dan terus ini maju ke depan. Nah, jadi ini untuk kawan-kawan, penempatan kuda harus kita tempatkan dengan baik. Itu kawan sedikit penjelasan tentang kuda yang baik dan kuda yang buruk. Nanti kita akan lanjut ke bab-bab berikutnya. Salam catur gens una sumus.